Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Noval. Hari ini saya mau berbagi atau mempersiapkan diri menghadapi Idul Adha 1442 Hijriah. Insya Allah sebentar lagi akan datang, yaitu peralatan-peralatan yang kita akan gunakan sebelum kita melaksanakan penyembelihan Idul Kurban. Dari beberapa persiapan yang sudah saya persiapkan, pertama mengenai kita mulai dari APD, alat pelindung diri. Kebetulan untuk pelindung diri saya menggunakan sepatu bot. Memang warnanya kuning karena dapatnya warna kuning yang ada besi di depannya, jadi safety yang warna kuning. Bagusnya sih warnanya yang chrome, jadi artinya yang netral seperti tua, baju hijau tua atau hitam dan lain-lain, tapi adanya yang kuning. Kemudian helm untuk pelindung kepala, ini untuk kaki, untuk kepala. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan ini yang besi, sarung tangan besi untuk pelindung di tangan kiri ketika kita melakukan penyembelihan atau melakukan penyesetan daging. Juga ada sarung tangan anti slip untuk memudahkan kita memegang pisau ketika melaksanakan penyembelihan agar tidak licin. Kemudian pelindung diri berikutnya adalah ada apron, celemek, apron atau celemek yang kita pakai untuk melindungi pakaian kita supaya tidak terciprat dengan darah. Nah, ini untuk APD pelindung diri. Ada juga masker seperti biasa, masker yang kesehatan kita punya, dan juga kacamata juga, cuma kacamatanya disimpan di mana saya nanti belum cari. Kemudian peralatan berikutnya adalah alat-alat untuk menyembelih. Kebetulan saya sudah siapkan beberapa pisau untuk sembelih, yaitu satu pisau ukuran 26 cm ini untuk menyembelih sapi yang straight. Kemudian ada juga yang ukuran 21 cm untuk sembelih kambing. Kemudian saya juga siapkan satu buah pisau untuk nyeset, untuk menguliti, dan juga untuk turun daging. Ini bagus. Kemudian ada juga pisau untuk menguliti juga. Untuk menguliti ini sudah dipersiapkan juga. Kemudian ada juga pisau untuk boning. Untuk boning. Nah, kemudian ada lagi meat hook. Nah, ini meat hook untuk bantu turun daging ketika menurunkan daging, agar ini berguna sekali ketika kita melakukan penyesetan daging, memegang daging. Untuk apa? Agar tangan kita terlindungi dari pisau. Karena kadang-kadang daging itu licin, kalau kita pakai tangan khawatir terselip pisau itu, karena pisau itu tajam. Kemudian ada juga meat hook yang besar, ini untuk mengangkat daging, bongkahan daging yang belum diturunkan, ini dinaikkan ke atas kontainer. Ada juga cadangan pisau seset. Nah, ini untuk APD. Dan juga ada beberapa honing atau kristal. Saya pakai yang halus karena rata-rata semua sudah tajam. Jadi untuk di lapangan itu hanya untuk meluruskan mata bilahnya aja, tidak untuk menajamkan. Tapi saya juga persiapkan yang kasar, khawatir kalau ternyata ada yang misalnya ada yang berubah mata dan lain-lain. Jadi yang halus saya ada dua, saya gunakan satu yang spindel ini. Kemudian ada satu lagi ini, kemudian ada satu lagi yang kasarnya. Nah, ini untuk persiapan penyembelihan. Nah, untuk persiapan perebahan sapi, saya sudah siapkan. Oh, ini juga ada satu lagi alat bantu, yaitu skabat atau untuk menaruh pisau di sini. Menaruh pisau, memang hanya dua pisau. Bagusnya sih ada 2 atau 3, karena kita perlu bawa beberapa pisau. Dan juga ada tempat untuk honing, untuk kristalnya juga di sini ada. Jadi ini skabatnya yang kita pakai di pinggang. Nah, untuk proses perebahan sapi itu kebetulan kita sudah punya yang namanya blind cow
penutup kepala sapi, menutup mata, gunanya untuk menenangkan sapi agar mata ketika kita tuntun sampai kita sembelih itu, sapi itu tidak melihat apa-apa, agar dia tidak terlalu stres ketika kita mau disembelih. Ini penutup sapinya. Kemudian untuk proses perubahan saya menggunakan beberapa tali. Oh ya, ini ada satu lagi kampak. Sebelum masuk ke sini ada kampak. Nah, kampak ini untuk membelah tulang dada sama tulang tulang belakang yang kita untuk pisahkan, kampaknya. Kemudian beberapa alat juga yang dipersiapkan, yaitu tambang. Saya mempersiapkan ada 4 tambang. Yang pertama adalah ini tambang nilon, ukurannya 5 meter, gunanya untuk membuat tapuk tambahan, jadi ikatan di kepala tambahan, agar ketika kita sembelih si kepala ini tidak banyak bergerak, kita ikat di tiang. Dan tapuk tambahan ini berguna sekali kalau misalnya sapi tersebut hanya ada tali keluh. Nah, diusahakan jangan tali keluh itu yang diikat hanya tali keluh itu aja yang diikat ke tiang, karena itu menyiksa hewan sekali. Jadi kalau bisa tali keluhnya dikendorkan, ini yang kita kencangkan. Ini tali tambahan. Kemudian ada dua tali nilon juga ukuran 3 meter. Ini khusus buat mengikat kaki kiri. Jadi ketika kita operasi perubuhan, kaki kiri depan dan kaki kiri belakang kita ikat, kita jaga aja supaya dia mudah limbung, agar bisa mudah dirubuhkan. Kemudian berikutnya adalah tambang. Ini ukuran 12 meter. Biasa digunakan untuk teknik barley atau squeezy. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk teknik gesper. Biasanya sih kalau proses letaknya memungkinkan dan juga dibutuhkan proses cepat, kita nggak pakai proses barley, tapi kita pakai gesper dengan metode kaki kiri depan dan belakang tetap diikat pakai tambang yang kecil ini untuk dijaga supaya mudah limbung. Kemudian kita rubuhkan dengan tali ini, kita tarik di bagian perut. Nah, itu aja. Jadi ada beberapa persiapan yang sudah coba disiapkan. Kebetulan juga kemarin sudah kita asah semua, kita tes semua tajamannya, sehingga pada saat pelaksanaan nanti performanya benar-benar sudah maksimal. Dan ada lagi yang terakhir, yaitu tas. Tas ini berguna untuk membawa semua peralatan ini, yang mana tas ini juga praktis, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan juga muat untuk beberapa barang yang perlu kita perlukan. Nah, itu aja. Dan juga persiapan lain adalah mungkin dari sisi pakaian ya, diusahakan pakaian yang netral warnanya, seperti hitam, abu-abu, atau mungkin hijau tua, biru tua, dan apa. Sama juga celana, coba diusahakan celana gunung. Kalau saya biasanya pakai celana gunung, karena dia untuk bermanuver, untuk itu enak sekali. Jadi tidak mengganggu pergerakan kita waktu melaksanakan kegiatan. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan persiapan ini bisa maksimal, sehingga pelaksananya juga bisa maksimal, dan juga kita bisa melayani umat melaksanakan penyembelihan kurban. Insya Allah kurban tersebut dapat diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan jaga kesehatan semua sampai pada pelaksanaan dan juga setelah pelaksanaan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.